Kisah nyata, hidupnya berubah total karena sholat tahajud setiap malam. Rahasia di balik malam yang sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian merasakan hampa dalam hidup? Segala usaha sudah dilakukan, tapi hati tetap gelisah, rezeki seret, dan kehidupan terasa begitu berat. Tahukah kalian, ada satu amalan yang sering dilupakan, padahal ia adalah kunci banyak perubahan besar dalam hidup seseorang. Amalan itu adalah salat tahajud, salat sunnah yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata, tentang seseorang biasa, bahkan mungkin awalnya hidup dalam banyak kesulitan, tapi hidupnya berubah total hanya karena satu kebiasaan kecil, bangun untuk sholat tahajud setiap malam. Awal yang penuh cobaan, namanya kita samarkan saja sebagai Pak Arif, seorang pria sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Usianya saat itu menjelang 40 tahun. Ia hanya tamatan SMA, pekerjaannya serabutan, dan hampir tiap bulan harus meminjam uang untuk bertahan hidup. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang setia. Mereka punya 2 anak kecil, dan biaya sekolah selalu menjadi tantangan setiap awal tahun. Rumah kontrakan mereka sempit, dan motor tua sering mogok saat dipakai kerja. Di tengah-tengah kesulitan itu, Pak Arif merasa hidupnya jauh dari ketenangan. Ia sering terbangun malam karena memikirkan hutang, tapi tetap tak menemukan solusi. Titik balik, bertemu dengan seseorang yang memberi nasihat. Suatu hari, saat ia duduk termenung di masjid usai sholat Isya, datanglah seorang ustaz tua yang menghampirinya. Ustaz itu melihat wajah Pak Arif yang murung, dan bertanya, "Kenapa kamu terlihat begitu berat menanggung hidup?" Dengan jujur, Pak Arif menceritakan semuanya, tentang hutang, kerja tak menentu, rumah tangga yang nyaris retak, dan doanya yang terasa tak didengar. Lalu ustaz itu berkata lembut, "Kalau kamu sungguh ingin Allah campur tangan dalam hidupmu, bangunlah malam. Temuilah dia di waktu yang sunyi, ketika dunia tidur, dan hanya orang-orang yang bersungguh-sungguh yang mendekat kepadanya." Pak Arif diam, tak pernah ia berpikir bahwa salat tahajud bisa sedahsyat itu. Mulai dari 1 rakaat, malam itu, jam 3 pagi, Pak Arif terbangun. Tubuhnya berat, matanya masih mengantuk, tapi ia ingat kata-kata ustaz itu. Ia berwudu, lalu salat 2 rakaat. Tak panjang, tak sempurna. Tapi ia menangis dalam sujudnya. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kesuksesan. Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika hidupku ini ada gunanya, tolong tunjukkan jalan." Malam-malam berikutnya, ia mulai terbiasa bangun. Kadang hanya 1 rakaat witir. Kadang 2 rakaat. Kadang ia hanya duduk diam di sajadah, tidak tahu harus baca apa, tapi ia mencoba menyapa Allah. Tanda-tanda perubahan. Minggu berganti bulan. Perlahan, hal-hal kecil dalam hidupnya mulai berubah. Pertama, hatinya terasa lebih tenang. Ia tidak lagi mudah marah saat motornya mogok, tidak lagi menyalahkan nasib. Ia lebih sabar menghadapi istrinya, lebih lembut kepada anak-anak. Kedua, tanpa diduga, ada tetangga yang menawarkan pekerjaan tetap sebagai penjaga gudang di sebuah toko bangunan. Gajinya memang tak besar, tapi cukup untuk hidup tanpa meminjam uang. Ketiga, anak sulungnya yang semula pemalu dan sering tidak percaya diri di sekolah, tiba-tiba menjadi juara kelas. Pak Arif hanya bisa menangis saat melihat rapor anaknya. Ia sadar, bukan karena usahanya semata, tapi karena Allah mulai membukakan pintu demi pintu, saat ia bersujud di malam hari. Rezeki yang mengalir dari arah tak disangka. Beberapa bulan setelah itu, pemilik toko bangunan tempat Pak Arif bekerja, pindah ke luar kota. Ia mempercayakan usaha itu kepada Pak Arif, karena melihat kejujurannya. Bukan cuma jadi penjaga gudang, Pak Arif kini dipercaya sebagai pengelola. Gajinya naik 2 kali lipat, lalu diberi bonus hasil penjualan, dan bahkan disarankan membuka cabang toko kecil di dekat rumahnya sendiri. Dulu, rumah kontrakan sempit itu seperti gua yang menyempitkan napas. Sekarang, ia mampu menyicil rumah kecil sederhana atas namanya sendiri. Keajaiban hati yang tenang, tapi bukan itu yang membuat hidupnya terasa benar-benar berubah. Bukan uang, bukan motor baru, bukan rumah, melainkan kedamaian. Pak Arif merasa hidupnya sekarang lebih ringan. Ia tidak lagi membenci masa lalunya. Ia tidak lagi takut pada masa depan. Ia tahu bahwa setiap malam, ada tempat curhat yang selalu terbuka, sajadah di sepertiga malam terakhir. Hikmah dan pelajaran besar. Dari kisah nyata ini,
ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. 1. Sholat tahajud bukan tentang banyak rakaat, tapi ketulusan. Bahkan 2 rakaat dengan hati yang hadir bisa mengubah hidup seseorang. 2. Tahajud adalah waktu terbaik untuk curhat kepada Allah. Tidak ada suara lain, tidak ada gangguan. Hanya kau dan Allah. 3. Perubahan tidak selalu instan, tapi ia datang perlahan, seperti embun yang jatuh satu demi satu, hingga membasahi seluruh hati. 4. Kunci dari keajaiban hidup bukan hanya usaha, tapi doa yang sungguh-sungguh di waktu yang Allah cintai. Mari kita bangun malam, saudaraku, kisah Pak Arif bukan dongeng. Ini kisah nyata, dan mungkin bisa menjadi kisah kita juga. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita sekarang, Allah tidak pernah menutup pintunya. Mungkin malam ini, kamu sedang menanggung beban yang tak terlihat orang lain. Mungkin kamu sudah lelah, sudah nyaris putus asa. Tapi sebelum menyerah, cobalah satu hal. Bangun malam ini, 1 rakaat saja, bicaralah pada Allah. Bukan dengan hafalan, tapi dari hatimu yang terdalam. Insya Allah, hidupmu akan berubah. Mungkin tidak hari ini, tapi yakinlah, perubahan itu sedang berjalan. Doa penutup, Ya Allah, bangunkan kami di malam-malammu yang penuh rahmat. Jangan biarkan hati ini kering dari sujud. Berikan kami kekuatan untuk mendekat kepadamu, walau hanya 2 rakaat di sepertiga malam. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa like, komen, amin, dan bagikan ke saudaramu yang sedang dalam kesulitan. Klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.